Pemirsa, Kejaksaan Agung sudah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS Menkominfo. Kita akan membahasnya bersama dengan Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mbak Ana. Ya, Mas Adi, ini menarik sekali. Kalau kita lihat Johnny G. Plate, parpolnya Nasdem. Nah, Nasdem, kalau misalnya kita juga bisa lihat peta politiknya mungkin sedang berseberangan dengan pemerintah. Nah, dengan adanya penetapan tersangka ini, apakah kemudian merubah peta politik yang sebelumnya ada atau apa mungkin yang bisa berubah dari penangkapan ataupun penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka ini? Kalau kita mendengar dari sejumlah elit Nasdem soal statement mereka terkait hubungan politiknya dengan Jokowi, mereka selalu mengatakan bahwa mereka tegak lurus, mereka tetap berkomitmen terhadap dukungannya terhadap Jokowi hingga 2024, apapun yang terjadi. Misalnya ketika menteri-menteri Nasdem dikaitkan dengan reshuffle beberapa waktu yang lalu, Nasdem selalu mengatakan bahwa komitmen mereka mendukung Jokowi hingga tuntas 2024 yang akan datang. Ketika Nasdem tidak diundang dalam acara-acara pertemuan partai politik pendukung Jokowi, baik di istana ataupun di kantor DPP PAN beberapa waktu yang lalu, Nasdem memang kelihatan sangat marah karena sudah mulai tidak dianggap. Nasdem dianggap sudah bukan bagian dari koalisi, tapi Nasdem selalu mengatakan bahwa Nasdem akan tetap bersama Jokowi hingga 2024. Ini yang saya kira memang statement-statement politik dari elit Nasdem yang selalu jadi petokan dan selalu jadi pegangan bahwa apapun yang terjadi pada Nasdem mau di reshuffle dan seterusnya itu rasa-rasanya Nasdem akan terus memberikan dukungannya terhadap Jokowi hingga tuntas. Tapi kita tidak pernah tahu, Mbak Ana, apakah setelah ada kasus tersangka dari Menteri Nasdem yang kebetulan juga adalah Sekjen Nasdem, ini orang penting tentu di Nasdem, apakah sikap politik Nasdem itu sama seperti semula, yang akan tegak lurus, akan komitmen, dan akan terus bersama Jokowi hingga 2024? Ataukah Nasdem akan mengubah sikap politiknya menjadi kritis, menjadi oposan, dan selalu akan head to head dengan pemerintah ke depan? Nah, ini yang saya kira belum ada pernyataan resmi dari pernyataan elit-elit Nasdem yang belum kita tangkap ya, minimal pernyataan mereka yang disampaikan secara terbuka melalui media ataupun media online ya. Makanya kita tunggu apakah dalam waktu dekat ini Nasdem akan mengubah iman politiknya atau justru tetap gitu ya, merasa istiqomah, merasa konsisten, terus menjadi bagian dari koalisional pemerintah hingga 2024. Mas Adi, kita Ya. tahan terlebih dahulu. Ada pernyataan secara langsung dari pihak Nasdem. Sudah ada Syahroni, politisi Nasdem. Kita dengarkan bersama-sama. Semua taat pada hukum dan kita tunggu arahan dari Ketua Umum. Jadi Bang, ini mempengaruhi proses 2024 nggak nih Bang? Adanya kasus? Pasti, tapi kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat dan mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat. Tapi ngerasa ini politis nggak sih Bang? Ini kan udah deket sama 2024, terus Nasdem juga kayaknya kan lagi keluar agak jauh nih dari... Kalau terkait dengan politik kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis. Mau menjelang 2024, tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh Kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti seonyong-onyong itu muncul jadi tersangka. Kan ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan. Yes. Memungkinkan adanya bantuan hukum nggak Bang dari DPP untuk? Seperti biasa ya, waktu zaman Sekjen Pak Rio juga sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, kita bantu. Tapi saya tunggu arahan Ketua Umum. Bang, Pak SK akan ngomong nggak, Bang, kira-kira ini kan akan rapat, nanti akan ada statement resmi dari Pak Surya Paloh hari ini? Mungkin akan ngomong nanti. Kita tunggu arahan beliau nanti. Iya. Tadi adalah pernyataan langsung dari politisi Nasdem Ahmad Syahroni. Kita kembali menuju Adi Prayitno, pengamat politik. Ya, Mas Adi Prayitno masih bersama kami.
Siap, gimana Mbak Ana? Tanggapannya seperti apa? Tadi Ahmad Syaroni mengatakan bahwa kita taat hukum begitu ya, berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat. Dikatakan juga bahwa ini tidak ada unsur politisi, artinya mereka menganggap bahwa ini ya udah sesuai hukum saja begitu. Tapi nanti dijawab usai jeda. Kami kembali pemirsa. Kembali menuju Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat siang Pak Sadi, masih bersama kami. Ya Mas Sadi, tadi Ahmad Syaroni mengatakan politik dinamis menuju 2024. Tanggapannya? Ya saya kira pernyataan Ahmad Sahroni ini bersayap ya. Satu sisi mengatakan bahwa kasus ini adalah proses hukum, tapi pada saat yang bersamaan misalnya disebutkan juga bahwa menuju 2024 itu jalanannya cukup panjang, berliku dan mendaki dan sangat dinamis. Ini menunjukkan bahwa memang seakan-akan persoalan yang terjadi Pak Joni Plate ini bukan murni persoalan hukum. Tadi ada persoalan-persoalan lainnya. Tapi bagi saya memang setiap ada kasus hukum yang membelit sejumlah elit di negara ini pasti akan dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan politik, Mbak Ana. Kalau ada dari partai politik tertentu yang jadi tersangka misalnya pasti ada omongan, oh ini adalah bagian dari operasi terhadap partai tertentu. Pada prinsipnya politisi itu kan kakinya itu satu sisi berurusan dengan hukum dan satu sisi yang lainnya tidak berurusan dengan hukum. Kalau bersih benar ya saya kira tidak akan ada kasus hukum. Tapi kalau memang ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dibuktikan atau ada persoalan-persoalan yang memang itu menjadi persoalan hukum ya saya kira memang harus dipertanggungjawabkan secara murni. Saya kira ke depan publik akan menunggu soal proses-proses ini akan terjadi seperti apa. Tapi yang jelas ini adalah babak baru yang kemudian membuat begitu banyak orang sebenarnya begitu kaget karena memang prosesnya begitu cepat dan menunggu-nunggu apa yang sebenarnya bukti soal keterlibatan Joni Plate dalam kasus tersangka pada hari ini. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami, pakar politik. Dan pemirsa, Breaking News TV One harus pamit undur diri. Tadi sesuai dengan penetapan dari Kejagung bahwa Joni Plate ini sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di tahanan rutan Salemba. Saya Natalita pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.